Hai, balik lagi di GA News. Ada yang beda nih di video kali ini. Kalau biasanya kita bawain berita artis atau berita dari dunia pertiktokan, kali ini kita bakal kasih kalian informasi tentang ikan cana. Dan kita bakal ngobrol langsung sama narasumber kita dari komunitas Cana Lovers Karawang. Tapi sebelum masuk ke informasinya, kita kenalan dulu yuk sama rekan-rekan dari komunitas Channel Lovers Karawang. Nama saya Ferry Mardian, atau di teman-teman biasa dipanggil Papa Upe atau Upe. Ya, perkenalkan nama saya Reza Oki Wibowo, biasa dipanggil Reza. Saya di dalam CLK ini juga sebagai koordinator wilayah daerah Cikampek. Kan nama saya Erlang Khairul Azlam, dipanggilnya Atur, sebagai member CLK. Nama saya Tiki dari Kosambi. Kebetulan saya pegang koordinir area Karawang, Kosambi, DKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naga, nama saya Reja Ngasuteja. Kalau nama Facebook Ras Nenghead ya. Biasa dipanggil Bang Ras. Nah, sekarang kita lanjut ke informasinya ya. Termasuk dari jenis predator dan dia bersifatnya teritori. Artinya teritori itu dia ingin menguasai satu tempat mana dia tinggal. Jadi dia nggak bisa hidup secara berbarengan atau bersamaan di dalam satu tank, karena dia sifat alamiahnya teritori. Dia nggak mau ada ikan cana lain dekat dia. Kalau kita coba satukan dalam satu tank, mau nggak mau itu pasti beradu, pasti berantem. Terhitung puluhan itu dari lokal maupun impor, karena di Indonesia sendiri banyak banget lokalitinya. Dari beberapa pulau seperti Kalimantan itu kan jenisnya ada cana baru rilis, terus cana apa lagi. Kalau total sejauh ini kita dapat informasi termasuk dari Munas, Universitas Nasional, itu total ada sekitar 39 di Indonesia. 39 dari total seluruh dunia. Masih banyak jenisnya yang masih belum diketahui, namun yang sudah ternamai, yang sudah diberi label nama, baik itu dari asal sungai atau lokasi, itu ada sekitar 39. Dalam artian tadi yang kita bahas namanya sesuai nama sungai, semisal ada Maru di kita ya, nah di kita di Kalimantan, Indonesia itu ada Maru, Red Barito misalkan, itu ada Cana Red Barito. Itu Barito kan nama sungai ya. Nah, terus ada lagi Red Sakit, nah itu juga nama sungai. Borneo banyak. Nah, dan salah satunya yang nggak asing yang biasa kita makan itu, yang suka dipakai buat konsumsi, dibilang gabus picung. Itu kalau bahasa latinnya striata. Striata itu ya striata. Di kota kita di Karawang juga punya lokal andalan. Salah satunya ya di kita di Batam mungkin ya. Nah, di kita karena di Batam itu kita juga lokalan, walaupun di tiap-tiap lokal yang lain dia hampir sama seperti striata. Dia ada, dia di Subang ada, di Bandung ada, di Medan ada, di Lampung ada, bahkan sampai kemarin itu datanya di Myanmar sama Malaysia ternyata ada untuk jenis limbata. Dan untuk negara India sendiri, dia punya satu ikan yang benar-benar mirip sama ikan limbata Indonesia punya. Dia disebutnya cana gajua ya, cana gajua, cuman ada perbedaan sedikit di mukanya. Dia ada stripe merah, itu
Cuman itu aja sih yang ngebedainnya, bentuk body atau ukuran itu bisa dikategorikan sama. Kalau masalah perkembangbiakan di kita di Kerawang sendiri masih jarang ya, jarang yang bisa. Tapi udah banyak yang dicoba di tank, di akuarium, udah pada berhasil dengan caranya tersendiri. Misalkan kalau cana graf, karena cana itu ada dua bagian, dua jenis. Ada cana graf dan cana apa itu, cana jumbo. Kalau cana jumbo misalkan maru, striata, tomat, dia masuknya cana-cana giant. Kalau untuk cana drap itu masuknya kayak di kita itu dari cana lipata, terus dari impornya cana banyak, cana adrao, cana asetika, cana moja, dan yang dikenal yang ramai saat ini. Untuk cara perkembangbiakannya sih dari mulai kita menyiapkan tank, kalau kita mau breeding di tank, menyiapkan tanknya dulu, persiapan, terus backgroundnya dari pasir sampai air, pH, itu berpengaruh sekali buat cana drap. Dan tingkat kenyamanan itu harus benar-benar, ikan itu harus nyaman, dan adaptasi tanknya harus betul bagus, baru ikan itu bisa berkembang biak atau istilahnya bisa breeding gitu. Ya, untuk saya coba yang tadi dimaksud sama Andrea, tipe dwarf itu kan ukurannya lebih small ya dibandingkan ikan-ikan cana yang giant, dan dia bisa dicoba untuk dibreedkan di dalam akuarium dengan metode biasanya saya lihat itu metodenya salah satunya disekat dulu pakai kaca, di mana nanti antara jantan dan betina sudah terbiasa bareng, lalu nanti dia masuk kategori apa, proven ya mungkin ya, proven dalam artian udah sama-sama birahi, nanti baru kita cabut sekatnya, kita coba satukan nanti dia kalau kita bahasanya apa, ngebola ya, ngebola, jadi dia cara biaknya, cara breednya ngebola. Setelah ngebola nanti dia bertelur, kembang di atas, kita bantu dengan tanaman-tanaman air atau kita kasih media tali plastik yang kita suwir-suwir itu. Jadi dalam jangka waktu ikan yang berbeda nanti atas itu. Sih dari Canada, khususnya limbata, kita dilihat dari kepala, bentuk kepala. Makanya kan kalau jantan itu kepala bentuknya oval, gede gitu. Makanya kan gede, kalau betinanya pipih dia. Begitu kayak pilah kalau di mulut abjadnya. Dan dari pantat juga bisa diperjelas itu kelamin. Paling murah itu sejauh ini masih di cana striata. Kenapa kita bisa katakan dia dibilang ikan paling murah di antara cana yang lain? Karena dia masih banyak dikonsumsi, masih bisa kita temuin di pasar-pasar tradisional, menjual bebas, hitungannya per kilo biasanya. Jadi dia bisa dikategorikan ikan yang bilang paling murah. Setelah striata ada lagi ikan toman ya, toman juga sama, masih dikonsumsi walaupun yang lain juga seperti maru. Nanti ada setelah striata lanjut toman, itu kisaran harganya masih tetap sama di per kilo di pasar tradisional. Dan untuk harga yang termahal sejauh ini untuk di Indonesia
kita masih nomor satunya mungkin Cana Barca ya. Cana Barca kan itu hitungannya 1 cm itu bisa sekitar 1 juta ya, 1 cm itu. Namun posisinya sebetulnya antara mahal dan murah itu kembali lagi di negara asalnya masing-masing. Kalau di India atau di Cina kemarin terakhir tuh kita impor sempat ke Italia kalau nggak salah. Cana ribata produknya kita yang di sini masih terbilang terjangkau, harganya masih sekitar di bawah 500.000. Kalau yang ini produknya lumayan bagus. Di sana itu di luar negeri kita impor ke sana harganya bisa lumayan mahal. Sama juga kayak Barca kan berarti dia cananya cana impor ya, di ekspor ya, ekspor. Jadi dia kategorinya ya itu memang mahal dan lokasi penangkapannya. Nah, yang saya tahu itu kenapa salah satu cana Barca itu dikategorikan mahal itu katanya susah. Dalam artian susah itu tempat asalnya dia itu antara perbatasan India dengan Pakistan ya, Pakistan. Yang lagi butuh itu. Jadi kalau kita coba-coba ada hunter atau apa bahasanya ya, ada yang mau ngambil lah asalnya di sungai tersebut, resikonya ya ditangkap sama tentara-tentara penjaga di sana, seperti itu informasinya. Dan sekali lagi untuk harga dari sana nggak bisa dipatok per ikan segini sekian, tetap dari segi kualitas kita sekarang udah main kan, mulai banyak kiper cana, kita ngebentuk ikan, maksudnya ngebentuk kita treatment. Karena apa? Kalau hanya sebatas pelihara dan hidup itu bisa kita taruh di kolam tanah. Tapi kan kalau kita pengen misal dikembangkan ke warnanya atau ke bentuknya atau nilai keagresifannya, itu kita pelihara di tank, kita kasih treatment khusus, kita kasih perlakuan khusus, nanti harganya bisa jauh lebih mahal. Cuma lebih detailnya kalau masyarakat pengen tentunya yang pengen coba hobi di cana gitu, ngecap cana, kita bisa ambil termurah dari cana ribata. Cana ribata itu masih terjangkau lah. Dari bahan gitu, bahan WC itu, misalnya itu masih tangkapan alam, belum sintal di tank, itu masih di angka harga 50, 70 tergantung sellernya yang jual sih, tergantung sellernya yang jual. Nah, ya. Dan ketika dia ikan udah di cap lama, udah sintal, harga bisa melambung. Kenapa? Karena ikan udah sintal, udah nyaman, udah enak di tank, udah bisa dikondisikan, dan harganya bisa nyampe 2-3 kali lipat. Itu untuk di cana ribata. Kalau untuk cana maru sendiri pasaran sih di angka dari ukuran size baby di angka 40.000 sampai 150, tergantung baik lagi ke kualitas. Karena kalau untuk cana maru sendiri kebanyakan cap sih nyarinya yang cakep-cakep sih kalau buat kiper. Cuma kalau buat pemula nyari yang biasa aja dengan harga yang terjangkau. Dan pemasarannya udah banyak kok di kios, terus sekarang udah online di kiper-kiper itu sendiri. Karena di Kerawang sendiri alhamdulillah ada wadahnya ya. Ada wadahnya cana buat pecinta cana. Khususnya di kita itu cana Lovers Kerawang. Cana Lovers Kerawang sendiri berdiri tanggal 2 bulan 2 tahun 2020. Dan saya sendiri foundersnya. Tujuannya untuk satu meramaikan kecanaan di Kerawang. Tujuannya itu merangkul kiper-kiper cana supaya ada wadahnya, saling komunikasi, bisa sharing. Intinya kita dibuatkan itu untuk mewadahi kiper-kiper cana untuk menjadi satu wadah kekeluargaan.
Jadi bukan hanya sekedar hobi, kita di sana mencari keluarga. Ibarat kita di sini bisa berkumpul karena ada wadahnya. Dan di situ kan banyak manfaatnya, seperti dari sharing, dari tanya jawab, terus meracuni yang lainnya supaya hobinya lebih detail, lebih jadi tikus sejati di sana. Jadi itu untuk masalah harga dan kualitas, baik lagi ke ikan itu sendiri. Nanti itu ikan importer dari India. Dulu kisaran di harga sekitar 1.800.000. Itu karena masih Kalau awal. dari saya untuk harga sendiri, saya pengalaman paling mahal itu di angka 900-950, sekitar 1 juta deh. Itu untuk jenis ikan maru yang yellow centarum, itu size nya udah hampir 45 cm. Sama saya itu sih paling mahal. Saya sih paling mahal beli Asiatica RSPS itu sekitar 450.000. Saya sudah 15 sentian. Ya kalau misalnya saya sendiri yang paling mahal, ya ini baru pesan. Oh, pesan. Jadi yang disebutin yang ada di rumah. Oh, Yang iya. pesan nggak boleh. Baru red sampit untuk kali ini yang di rumah yang mungkin menurut saya paling mahal itu baru dari angka 650 650 untuk red sampit yang di rumah masih baru maksudnya ya masih baru 650 yang paling mahal yang di rumah. Sapi nih nggak tahu nanti keracunan pasti Ada di sini. pasti keracunan Ada bener. di sini. Cana itu bener-bener banyak, dari banyak jenisnya, dari banyak motifnya, pasti kita namanya orang nggak ada puasnya gitu kan, namanya orang nggak ada puasnya. Lihat yang bagus pengen, lihat yang ini pengen, padahal pengen sendiri di rumah nggak memadai gitu kan untuk itu, tapi keinginan pengen beli lagi pasti. Ini lebih ke bertahap. Awalnya saya kayak ikan biasa, ikan lokal, ikan bata, lalu udah menguasai, baru saya next penasaran nih ke maru. Gitu. Saya waktu itu beli langsung yang 40 cm. 40 cm harga waktu masih 900. Nah, dari situ saya cap hampir 4 bulan. Ada yang main pengen juga, diambil lah sama teman saya sendiri. Aduh, ini juga nih. Gantilah waktu itu ke Auranti. Saya beli Auranti di kisaran harga 85 ya, karena masih baby. Ketahuinya Auranti itu udah baru 4 hari mati. Aduh. Artinya kenapa ya, mungkin resiko WC ya, itu kan belum sitel. Saya beli masih WC-an ya, ikan PO-an. Jadi baru datang dari bandara, saya beranikan diri buat camp. Itu resikonya kalau ikan PO, harus berani ambil resiko. Terus selain Auranti, saya Wati juga pernah. Tinggal yang belum pernah saya tuh itu Barca sama Bangkanesis, itu aja. Ya, untuk yang lainnya saya udah pernah beli, jadi nggak perlu saya sebutin, disangkanya saya angko ya, itu aja. Nah, intinya saya sebagai keeper sejati mengenal China itu belajar step by step gitu, untuk mengenal satu jenis itu. Apapun jenisnya, kalau misalnya kita menyukai satu hal yang kita sukai pasti itu bakal panjang. Apapun jenisnya. Oh, itu harus detail banget itu. Ya, itu harus persiapannya benar-benar dari ilmunya, ilmu cara merawat ikan impor itu sendiri. Itu ikan PO-an dari India, saya belum belajar, dan salahnya saya belum menguasai dalam penanganannya. Wajar, karena saya pengen belajar sendiri sih, saya lebih ke situ. Karena belajar sendiri lebih puas. Iya. Walaupun resiko ikan mati, tapi saya punya ilmunya. Gitu. Jadi gak ngejiplak. Jadi tahu ya caranya Tahu gimana. sendiri, gitu. Jadi seenggaknya, wah ini matinya karena penyakit ini, karena penyakit jamur.
Cara mengatasinya ya harus tahu itu. Jadi suatu saat bila mana kita pilih lagi, ya kita harus sudah paham, sudah tahu cara mengondisikannya. Dari mengondisikan air, gitu kan, kondisi pH air. Karena kalau untuk impor sih pH suhu air harus dingin di bawah 30 normalnya kan 26 itu, normalnya 26 ke bawah. Makin dingin makin bagus buat cana impor gitu. Kayak kita sih kalau di kita mah cana limbata itu suhu air harus dingin, beda sama cana gayat. Cana gayat mah nggak perlu air dingin, dia mah air hangat, cenderung di air hangat karena habitatnya kan dia di air hangat. tropis wes ya. Dan artian dia baru ditangkap dari alam. Untuk menjaga dia supaya tetap hidup, kita bisa pelihara dia sampai dewasa, sampai maksimal dari warnanya, dari tipifikasi ikan tersebut, kriteria seperti apa. Kita harus tahu habitat aslinya dia seperti apa. Itu untuk penanganan ikan baru beli atau kita baru ngekip dari alam liar. Misal kita yang gampang aja deh, kayak misalkan kita piara ikan limbata nih, limbata. Kita harus tahu asal mula atau habitat aslinya si ikan tersebut itu seperti apa. Otomatis itu dari suhu sudah jelas, suhu air kayak limbata kan memang ikan dari kebanyakan pegunungan ya, dia bukan dari sungai-sungai hutan, tapi dari sungai-sungai pegunungan yang banyak batuan. Gimana bisa kita ukur suhu dari si air tersebut? Itu airnya dingin. Setelah itu lanjut ke pH. Cuman sejauh ini kita coba ukur, kita coba cari-cari sumber juga, termasuk kemarin teman-teman dari UNAS, saya izin ya, dari teman-teman UNAS kemarin itu sempat diukur bahwa cana itu dia hidupnya di area pH yang rendah, area pH rendah, makanya itu suka banyak treatment atau perlakuan begitu dia diambil dari dari alamnya, suka dikasih treatmentnya salah satunya pakai air tapang, karena air tapang sendiri itu bisa menurunkan kadar pH air. Untuk pH air tersendiri kenapa penting sudah jelas, setiap ikan punya pH favoritnya masing-masing di alamnya masing-masing. Untuk cana itu dari 5 ya, 5 atau 4 ya, 5 ya, 5 ya, 5 dari 6. Saya pernah coba di 5 sampai ke 12. Itu pH kita main dari 5 sampai ke 12, saya pernah cobain. Seperti itu Kak. Jadi kita harus tahu dulu habitat aslinya seperti apa. Kita buat perwarupanya di dalam satu akuarium, dalam satu tank, menyerupai habitat aslinya dia. Itu bisa membantu mempercepat ikan tersebut settle. Dalam artian settle itu jinak atau dia nggak stres, dia berasa seperti di alamnya, seperti itu Kak. Nyaman. Air ketapang di sini maksudnya dari daun pohon ketapang. Itu ada ketapang laut, ada ketapang biasa, itu bisa dipakai. Kalau kita teman-teman keeper, perokannya memang beda-beda. Ada yang langsung dimasukin daunnya, ada yang diolah dulu dengan cara fermentasi. Dia direbus dulu si daunnya tanpa batang-batang kecil yang ada di daunnya itu. Karena batang-batang kecil yang ada di daunnya itu dia bisa mengeluarkan minyak. Nantinya diisi airnya itu di atasnya kayak ada minyak gitu. Nah itu perlakuannya seperti itu. Nanti olahan daun tapang, ada yang langsung ditaruh, ada yang diolah dulu dengan cara direbus.
Seperti itu Kak. Makanan yang setahu saya mungkin nanti bisa ditambahin sama blueberry atau mangga. Untuk cana sih dia kan jenis predator ya, biasanya dia tuh lebih ke untuk secara di alamnya dia itu lebih suka untuk makanan kayak model-model serangga gitu yang hidup-hidup yang kecil seperti jenisnya kodok terus atau jangkrik seperti ulat-ulatan. Kalau misalkan pun di habitat tersebut seperti ada udang-udang rawa tuh yang kecil-kecil itu termasuk dari makanan tersebut, makanan ikan. Kalau untuk saya ambil contoh salah satu di Maru ya. Kalau di Maru itu kan sebenarnya tergantung dari kipersnya juga sih Kak. Jadi makanan ini sebenarnya dari makanan ini dia udah termasuk salah satu treatment yang bisa dibilang itu untuk misalkan untuk memaksimalkan coraknya, warnanya, terus untuk keagresifan dari si ikan tersebut bahwa ikan itu predator gitu kan. Jadi untuk makan kalau yang saya lakukan secara pribadi sih mungkin sehari 1 kali ya. Ada yang treatment, kalau kayak treatment buat malu tuh dia kadang ada yang dipuasain, kadang ada yang 1 hari sekali, kadang ada yang 2 sampai 3 hari sekali karena dia treatmentnya ada yang treatment bonsai ya, dia tiklot lah bahasa nama tiklot gitu. Jadi balik lagi ke kipernya Kak. Jadi semua itu tergantung ke kipernya sih Kak. Jadi dia mau misalkan si ikan tersebut apakah dia mau terus di push biar dia cepat gede atau dia lebih mementingkan untuk keistimewaan si ikan tersebut biar cepat keluar. Jadi kalau ada masyarakat atau navy yang belajar kayak bencana, solusi buat beli makanan sih yang gampang sih sekarang banyak, ada yang makanan siap saji udah kering kayak bakwan kering banyak, terus yang basah-basah yang hidup kayak ikan lebih mas ya, anak lele, jangkrik, ulat nongko, masih banyak kok yang udah disediain di kios-kios terdekat. Sendiri Marulius sama Marulius tanah hijau, maru hijau lah sebutnya. Di Kalimantan udah ada yang itu yang mancing ya, kita simak di komunitas mancing yang luar, dia bisa nyampe 1 meter 20 lebih sampai 1 meter sampai 1 meter lebih lah dia yang bisa nyampe segitu gedenya itu. Untuk tomat malah bisa nyampe 1,5 meter itu. Ya, itu ada yang giant dan ada yang tipe dwarf. Untuk yang tipe giant sendiri perbedaannya antara di alam bebas dan di tank. Nah, itu bisa dibedakan. Kalau untuk di tank, Maru sejauh ini selama dari 2010 orang awal bermain cana mulai ramai itu kan sekitar 2010 ya, 10 tahun belakang. Maksimal ukuran untuk di Maru sendiri kalau dia memang benar-benar dari baby untuk di tank sekitar 65 cm. Itu untuk di tank, sekitar 65 cm. Namun untuk tangkapan alam sejauh ini kita pernah lihat informasi dari teman-teman pemancing di daerah Kalimantan sana, di alamnya langsung, di habitatnya langsung, karena dia memang di alam, di habitatnya itu bisa sampai sekitar 1 meter lebih, 1 meter 20 itu pernah ada yang nemuin. Dan sejauh ini yang paling besar masih dipegang sama Toman ya teman-teman ya. Itu masih dipegang sama Toman, itu bisa sampai 1 meter 40-an, 50-an, 1 meter 50, 1 meter 40 itu pernah ada teman-teman yang dapat dari hasil pancingan seperti itu Kak. Jadi untuk di tank 65 cm dan untuk di habitat aslinya itu bisa lebih dari 65 cm. Seperti itu Kak.
setelah tadi kita kasih informasi tentang ikan cana, sekarang waktunya kita kenalan sama komunitas Channel Lovers Karawang. Komunitas ya. Oh. Izin jawab ya. Oke, untuk komunitasnya kita di sini Channel Lover Karawang, kan? Channel Lover Karawang, di mana Channel Lover Karawang itu terbentuk tanggal 2 Februari 2020. Jadi hari kemarin itu tanggal 2 Februari 2021 tepat di 1 tahun. Kemudian nanti kita tanggal 6 kita mau apa ya? Istilahnya syukuran ya. Kita mau syukuran, kita mau ada acara bentuknya komunitas kita itu sudah sampai dengan 1 tahun. Kalau dimanusiakan ukuran 1 tahun itu bayi yang masih benar-benar harus digendong, yang masih benar-benar harus disayang, dirangkul sama semua dari faktor pendukung, dalam artian antara keepers atau sellers ya. Keepers itu kan sebagai penghobis atau sebagai seller juga, sebagai penjual, kita sama-sama mendukung supaya wadah yang kita kelola, yang kita ada di dalamnya itu bisa terus berkembang. Dalam artian berkembang itu kita mencetak para keepers yang memang paham bagaimana cara merawat merawat cana-cana dae yang ada di pelosok negeri ini dengan cara yang terbaik. Kita sayangin ikan yang kita pelihara biar nggak ada minim angka kematian dari hasil kita pelihara, seperti itu Kak. Nah, untuk yang mau gabung sama grup Channel Lovers Karawang ini, gimana sih Kak caranya? Jadi CLK Channel Lover Karawang kita udah ada di grup Facebook. Nanti cari aja di pencarian namanya Channel Lovers Karawang. Nah, bagi teman-teman yang pengen gabung, ketika masuk aja dulu ke grup Facebook. Nanti setelah di grup Facebook, kalau pengen masuk ke grup ya, hubungi admin aja di sana. Ya. Syarat-syarat untuk gabung jadi member CLK itu apa aja sih Kak? Syaratnya untuk masuk ke CLK tentunya orang tersebut harus sayang sama ikan cana. Dalam artian dia nggak boleh memilah-milah ya, dia nggak boleh memilah-milah bahwa oh ini ikan lokal, oh ini ikan importir. Jangan sampai ada ikan yang terendahkan. Semuanya spesial. Dari 39 jenis cana itu semuanya punya keunikan masing-masing. Tentunya mereka harus sayang. Karena apa? Mereka sebagai penghobis, sebagai keepers, dan syarat satunya lagi harus punya ikan cananya. Betul Bang. Syarat Gitu, utamanya. Nah, untuk kegiatan nih Kak, kegiatan apa aja yang udah pernah dilakuin sama komunitas Channel Lovers Karawang ini? Saya bantu jawab ya. Untuk kegiatan sendiri kita rutin untuk kopdar tiap bulan home to home. Dalam artian home to home itu kita satu rahmi dari rumah siapa bergiliran supaya saling kenal. Kita namanya di media sosial kadang kan cuma say hi doang Kak, kita nggak tahu tetap muka wujudnya kayak gimana. Nanti kekeluargaannya ada. Jadi kita lebih cari keluargaannya, kita adakan satu acara kopdar home to home, baik itu per wheel atau gabungan. Nah, itu salah satu kegiatan. Keduanya pembersihan sungai Kak, karena kita memang membawa pesan lestari dari para pecinta
ikan cana tersebut, kita coba pelihara sungai, kita buangin sampahnya, kita letak kembali aliran-alirannya supaya nggak mampet. Fungsinya apa? Tentunya kalau misalkan sungainya bagus, ikannya pasti bagus, pH-nya nggak akan terganggu, habitatnya juga nggak akan terganggu. Kita sekaligus kita kasih pencerahan sama warga-warga yang biasa berburu cana di sungai tersebut dengan cara semisal diracun atau dibom pakai apa tuh kimia itu yang potas gitu ya. Nah kalau itu kan dia ditebar di mana tapi bisa kebawa sama aliran sungai tersebut racunnya, jadi bisa rusak habitatnya. Nah begitu kita kasih pemahaman ke mereka, ke para hunter, ke para catching cana, supaya menangkapnya cukup dengan cara memancing atau diserok. Jadi hanya diambil seperlunya aja Kak. Gitu. Baik dia misalkan untuk dikonsumsi, manfaatnya selain supaya sungainya bagus, bisa dibayangin dong kalau ikan tersebut dapat hasil dari racun, otomatis manusia yang mengkonsumsinya pun sedikit banyaknya ada racun yang berkonsumsinya. Tapi kalau kita kasih pemahaman, silakan diambilnya dengan metode pancing atau diserok, berjebak seperti apa, pakai keramba itu ya, dari bubu ya namanya ya. Nah, kayak gitu bisa lebih lestari nanti ke depan. Dan acara-acara sejauh ini 1 tahun kita sudah jelas sedikit banyaknya kita bentuk syukur kita, bentuknya keluarga dari CLK, kita kumpulkan uang kas dari teman-teman di mana penarikan kita lakukan setiap bulan. Fungsinya ada daerah-daerah yang memang terkena musibah, kita ikut turun Kak, situ Kak. Jadi bukan hanya sebatas komunitas penghobi aja, tapi kita ikut turun ke lokasi yang memang membutuhkan bantuan baksos, seperti itu baksos, baik nanti dari segi materi ataupun secara tenaga untuk kembali pembersihan lingkungan tersebut. Seperti itu aja sih Kak. Terakhir nih Kak, pesan-pesan untuk para pecinta ikan cana di seluruh Indonesia apa nih? Jadi sih pesan-pesannya lebih ke tepatnya bagi kip yang udah jadi keeper, jangan sampai menyerah, jangan sampai istilahnya bosan, karena dalam satu hobi itu pasti ada ruginya. Ruginya apa? Pasti ikan ada matinya, ikan ada musibahnya segala macam kayak gitu. Misalnya jangan patah semangat tengah jalan. Jadi kalau kita terjun ke hobi, ayo jangan sampai putus gitu. Karena itu hobi itu sebenarnya hiburan di kala kita waktu-waktu sibuk kita kerja, kita ada di rumah. Nah itu hiburannya di kala kita stres itu, kalau kita punya hobi bisa tersalurkan. Jadi jangan patah semangat, berkarya. Ya, bagi yang pemula harus benar-benar belajar lagi, ikuti yang udah banyak wadahnya, buat apa, buat sharing wawasan, ilmu dan pengetahuannya ada di situ. Misalnya motivasinya semoga perencanaan Indonesia bisa lebih maju lagi, bisa lebih guyup lagi gitu kan. Jadi bisa melestarikan ikan cana itu sendiri dan alatnya, menjaga lah. Ya, buat para keeper cana tetap semangat buat keep, tetap semangat belajar buat keep. Kita buktikan bahwa ikan cana, ikan gabus bukan hanya harus berakhir di meja makan. Ikan cana itu layak dan enak dipandang kalau untuk disimpan di dalam akuarium. Betul. Kita perkenalkan ke mereka bahwa cana itu, gabus itu sekali lagi tidak hanya selalu harus berakhir di meja makan. Dan cana itu salah satu ikan yang memang pantas, layak, cocok untuk
disimpan di dalam tank. Seperti itu, Kak. Sekian informasi kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk kawan-kawan komunitas CLK yang sudah mau berbagi informasi. Semoga sukses selalu, jaya selalu. Jangan lupa like, comment, and subscribe.